Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada teori produksi dengan dua faktor berubah. Yang pertama adalah ketika faktor tenaga kerja berubah, maka tingkat produksi akan semakin meningkat. Tetapi ketika input daripada tenaga kerja maksimal, maka tingkat produksi akan menunjukkan tingkat yang negatif. Nah, ini teori produksi dengan dua faktor berubah. Di sini adalah analisis yang dibahas sebelumnya adalah tentang teori produksi dengan pemisalan hanya saat faktor atau ketika satu faktor, yaitu tenaga kerja yang berubah. Jika tenaga kerja jumlahnya secara terus-menerus ditambah, maka total produksi akan terus meningkat sampai mencapai titik yang maksimal. Dalam analisis berikut ini, kita akan membahas produksi tentang produksi dengan asumsi ada dua faktor yang berubah, yang dapat diubah jumlahnya. Misalkan di sini adalah faktor tenaga kerja dan modal atau kapital. Bagaimana perusahaan mengelola biaya produksinya supaya tingkat produksi yang dihasilkan dapat maksimal. Pembahasan terhadap persoalan ini dapat dibahas dengan menggunakan kurva, ya. Produksi sama dan kurva biaya yang sama. Kurva produksi sama dan kurva biaya atau cost yang sama. Di sini kurva produksi sama menunjukkan bahwa kurva produksi sama adalah sebuah kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal, ya, gabungan tenaga kerja dan kapital yang digunakan yang dapat menghasilkan tingkat produksi tertentu. Dimisalkan di sini seorang petani ingin menghasilkan tingkat produksi sawahnya 100 ton, maka dia untuk menghasilkan barang tersebut, tentu di sini petani menggunakan tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja dan modal. Tidak terlepas dari itu bahwa faktor produksi itu ditentukan oleh input, ya, input yang memadai. Semakin besar daripada input yang memadai, maka semakin meningkatkan pada tingkat produksinya. Berikut ini contoh beberapa kombinasi tersebut ada di halaman 122, adik-adik. Beberapa gabungan tersebut di sini adalah kombinasi. Yang pertama kolom kombinasi. Yang pertama adalah kolom kombinasi. Yang kedua adalah tenaga kerja. Dan kolom yang ketiga adalah modal atau kapital. Modal. Di mana kombinasi A yang pertama adalah tenaga kerjanya 1, maka modalnya di sini untuk mencapai hasil yang diinginkan modal di sini menunjukkan modalnya 8. Dan di contoh yang kedua adalah B, di mana tenaga kerja 2, maka kombinasi modalnya adalah di sini adalah modal yang dibutuhkan adalah 6. Jadi bertambahnya tenaga kerja mengurangi modal. Kemudian di C, ketika tenaga kerjanya 6, maka di sini modalnya mengecil pada angka 2. Jadi kemudian kita lihat daripada beberapa gabungan tersebut menghasilkan tingkat produksi yang sama. Gabungan daripada kombinasi yang di atas
akan mendapatkan tingkat produksi yang sama. Tingkat produksi yang dihasilkan dapat dilihat pada kurva produksi sama seperti gambar berikut. Nah, ini menunjukkan kombinasi dari modal dan tenaga kerja. Menunjukkan kombinasi modal dan tenaga kerja. Ketika tadi bahwa ketika tenaga kerjanya 1, maka modalnya 8. Ketika tenaga kerja 2, maka modalnya 6. Dan ketika tenaga kerja 6, maka modalnya 2. Ini kurva ya, kurva daripada kombinasi sama-sama menginginkan produksi yang sama. Target daripada contoh ini adalah target ketika seorang petani menginginkan hasilnya 100 ton panennya. Maka kombinasi dari modal tersebut secara teori dapat digambarkan dalam kombinasi kemudian tenaga kerja dan modal. Adik-adik yang dirahmati Allah, gabungan titik A, B, dan C berada pada garis kurva produksi yang sama. Kombinasi dari titik tersebut menggambarkan ada tingkat produksi tertentu ketika seorang petani menginginkan hasil daripada produksinya adalah ada tingkat tertentu. Misalnya di sini petani menginginkan panennya menginginkan 100 ton. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah garis biaya sama. Biaya adalah cost daripada sebuah nilai-nilai produksi yang diinginkan. Garis biaya produksi adalah gabungan dari faktor-faktor produksi yang diperoleh dengan biaya tertentu. Untuk menggambarkan jumlah biaya produksi, maka kita harus mengetahui harga faktor produksi masing-masing dan jumlah anggaran yang dimiliki untuk memperoleh faktor produksi tersebut. Untuk itu kita misalkan di sini petani tersebut memiliki anggaran sebanyak 100.000 ya. Sedangkan upah tenaga kerja sebanyak 20.000 dan biaya modal per unit sebanyak 10.000. Maka jumlah anggaran tersebut petani dapat melakukan kombinasi menggunakan faktor-faktor produksi agar dapat meminimalisir biaya, agar dapat menghemat biaya, ya, agar dapat meminimalisir biaya yang terkait dengan produksi. Nah, di sini menunjukkan bahwa kurvanya adalah seperti ini, adik-adik. Kurvanya seperti ini. Kurvanya seperti ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa tenaga kerja 2, maka modalnya 6. Ya. Modalnya 6. Dan di sini tingkat daripada garis-garis ini menunjukkan tingkat pada hasil produksi yang diinginkan. Produksi yang diinginkan. Di sini dari 2 gambar, yaitu gambar kurva biaya sama dan kurva produksi yang sama. Jika kita gabungkan dalam satu kurva, maka kita akan dapat menentukan di mana tingkat produksi yang akan meminimalisir biaya. Pada gambar 9.3, persinggungan antara kurva produksi yang sama dengan kurva biaya yang sama merupakan kombinasi faktor produksi yang akan memberikan tingkat produksi dengan biaya yang paling minim.
atau dengan kata lain tingkat produksi yang paling optimum adalah di mana garis produksi sama akan menyinggung kurva biaya yang sama. Apabila kita perhatikan pada gambar 9.4 di halaman 124, kombinasi 2 tenaga kerja dan 6 unit modal merupakan kombinasi yang paling optimal. Pada kombinasi tersebut, jumlah anggaran yang tersedia cukup untuk menggunakan faktor-faktor produksi tersebut. Di sini ketersinggungan daripada input tenaga kerja dan modal itu menunjukkan berapa biaya hasil dari produksi yang akan dihasilkan. Di gambar 9.4. Di sini ke atas menunjukkan tenaga kerja. Tenaga kerja menunjukkan di posisi 2. Kemudian modal di sini sebesar 6. Maka tingkat produksi yang akan dihasilkan ini akan menunjukkan pada persentuhan garis, ya, garis tenaga kerja dan modal. Di sini sangat jelas ini hasil daripada produksinya akan menunjukkan daripada ketersinggungan atau keterkaitan daripada tenaga kerja dan modal yang menunjukkan hasil daripada tujuan daripada produksi yang diinginkan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada beberapa faktor di sini. Biaya produksi dalam jangka pendek. Kemudian ada bentuk kurva biaya produksi jangka pendek. Ini juga bisa kita bahas nanti insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah adik-adik. Dan barangkali untuk pertemuan kali ini cukup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mudah-mudahan kita selalu diberi sehat, selalu diberi semangat, dan mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dan bencana wabah yang saat ini sedang melanda dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.